Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Apakah seluruh pelaku yang terlibat telah tertangkap dan bagaimana peranan para tersangka? Kita bergabung dengan Fadilah Syarafina yang saat ini berada di Polda Metro Jaya. Fadilah, selamat siang. Bagaimana perkembangan penyidikan dari kasus penjualan ginjal jaringan internasional ini? Ya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Memang benar kemarin ini Polda Metro Jaya bersama dengan Polres Metro Bekasi ini berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dengan penjualan organ ginjal yang terjadi di Kamboja. Nah, dari kasus ini polisi sudah menetapkan sebanyak 12 orang tersangka, di mana 9 diantaranya adalah sindikat tindak pidana perdagangan orang dari dalam negeri dan 1 diantaranya adalah sindikat dari luar negeri yang bertugas untuk menghubungkan dengan rumah sakit yang berada di Kamboja. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kronologi penangkapan, kemudian juga peranan dari oknum sindikat ini, saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Nah, selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Ya, Bapak mungkin boleh dijelaskan pertama terkait bagaimana kronologi penangkapan dari para tersangka ini, Pak? Ya, kronologis ini kan tentu dari laporan masyarakat ya, kemudian di sekira 19 Juni 2023 ini di Bekasi ada tempat penampungan ya, yang kemudian dicurigai dan kemudian dilakukan langkah-langkah kolaboratif antara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Polres Bekasi. Setelah diungkap ternyata adanya dugaan ya tindak pidana perdagangan orang yang patut diduga, kemudian kita kembangkan. Salah satunya itu tersangka yang kita lakukan pencarian pada saat itu adalah atas nama Septian. Septian ini kemudian melarikan diri pada saat pasca penggerbekan atau penggeledahan, kemudian mencari salah satu oknum yang tadi kami sampaikan untuk agar tidak tertangkap. Namun tidak diketahui apa perbuatan pidananya ya, maka itu juga kita jadikan suatu tersangka. Ini menjadi komitmen Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Metro Jaya terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini kan merupakan kejahatan sangat serius ya, dan transnasional dan juga merupakan organized crime. Maka tentu penanggulangan ini memerlukan keterpaduan. Setelah itu berkembang dilakukan proses penyelidikan, berkembang ternyata merupakan jaringan internasional, yaitu adanya penjualan organ ya. Kita perlu ketahui dulu ya, pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang TPPO ya, Undang-Undang nomor 21 tahun 2027, ini adalah suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan dan penerimaan. Dengan caranya adalah ancaman kekerasan dan salah satu subnya lagi adalah penyalahgunaan posisi rentan. Dan kemudian tujuannya adalah eksploitasi yang mengakibatkan orang itu tereksploitasi. Di antara yang penyalahgunaan rentan ini kita ketahui korban-korban yang sudah kita ungkap ini 122 ini adalah posisi yang rentan khususnya pasca pandemi. Ya. Kemudian kita juga perlu ketahui pengertian eksploitasi itu sendiri. Ya. Secara pengertian eksploitasi kita ketahui di dalam Undang-Undang TPPO pada pasal 1 butir 7 ini tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban. Ya, artinya di sini dengan dan atau tanpa persetujuan korban, salah satu sub meliputi transplantasi organ atau jaringan tubuh ya, di mana untuk mendapatkan keuntungan. Tentunya ini melalui proses pengungkapan yang secara keterpaduan kolaboratif di backup didukung oleh Barreskrim Polri, Divup Inter Polri, penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya lanjut ke Kamboja, maka terungkaplah 12 tersangka. Iya, Bapak. Kemudian ini kan tadi disampaikan kalau misalnya ini ada sindikat dari dalam negeri dan juga luar negeri. Boleh dijelaskan nggak sebenarnya peranannya dari dalam negeri dan luar negeri ini seperti apa? Ya, jadi ada 3 layer ya. Ada 3 layer yang perlu saya jelaskan. Ada jaringan tadi disampaikan ada 1 orang yang jaringan luar negeri. Ya, artinya dia sebagai LO ketika para pendonor korban ini direkrut di jaringan dalam negeri, kemudian diterima oleh atas nama tersangka Hanim. Ya, Hanim ini yang punya jaringan ke Kamboja. Di bawahnya layar kedua itu yang di dalam negeri ada 4 orang. Layar kedua itu ada Heru, ada Husni, ada Septian, ada Lutfi. Layar berikutnya ada 5 orang ya atas nama Guru Sonata ini yang membantu Heru dalam rangka paspor. Kemudian ada Husni perekrut ya, dibantu oleh Dharma Sugesta, Muhammad Akmal, kemudian Ramdhani dan Evan. Ini ada layer ketiga ya.
Artinya ada oknum 2 dari oknum Polri maupun oknum imigrasi tidak terkait dengan sindikat ini, namun layar sendiri ya. Artinya membantu merintangi dan juga perbuatan yang di luar daripada TPPO. Ya, baik. Bapak, tapi semua tersangka ini sudah ditahan saat ini atau Sudah, saat ini 12 orang sudah kita lakukan penangkapan, penahanan. Kemarin sudah kita sampaikan pada saat press conference oleh Bapak Kabar Eskrim ya. Untuk penerapan pasal, para pelaku yang layar untuk penjualan organ, salah satunya adalah penerapan pasal tindak pidana TPPO, itu pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang 21 2007 ancaman hukuman 15 tahun. Kemudian untuk oknum dari petugas imigrasi juga kita kenakan pasal 8 Undang-Undang yang sama TPPO dengan tambah sepertiga dari pasal pokok, pasal 2 dan 4, dan khusus oknum Polri juga kita kenakan pasal 22. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Ya, Anggi, demikianlah pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, ini yang menyatakan pada saat ini semua pelaku ini disangkakan dengan pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman maksimal ini 12 tahun penjara. Anggi, untuk sementara kembali ke Anda di studio.